Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muslim, tahukah kamu, pemerintah baru saja mengumumkan kabar yang dinanti jutaan calon jamaah haji Indonesia. Harga haji tahun 2026 resmi turun sekitar 2 juta rupiah. Namun, pertanyaannya, apakah penurunan ini benar-benar terasa bagi jamaah? Ataukah ini hanya sekadar angka di atas kertas yang belum berdampak besar di lapangan? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara tuntas bagaimana sebenarnya mekanisme penurunan harga haji tahun 2026, mengapa banyak masyarakat masih belum puas, dan benarkah ada potensi kebocoran dana yang selama ini membengkakkan biaya haji. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar haji dan umroh dari kami. Karena di sini, setiap informasi kami sajikan bukan sekadar berita, tapi juga membuka mata kita tentang realita perjalanan menuju Tanah Suci. Sahabat Muslim, keputusan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akhirnya resmi ditetapkan oleh pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI. Yang menarik, proses penetapan kali ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu, pembahasan bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kali ini rapat antara Kementerian Haji dan Umroh dengan DPR hanya berlangsung sehari semalam saja. Keputusan yang singkat ini tentu bukan tanpa alasan. Banyak pihak menilai bahwa hal tersebut menunjukkan Kementerian Haji dan Umroh sudah memiliki perhitungan yang matang terhadap seluruh komponen biaya, mulai dari tiket pesawat, hotel di Mekah dan Madinah, konsumsi, transportasi, hingga layanan di Arafah dan Mina. Dengan kata lain, semua sudah dirancang dan dihitung secara detail sebelum rapat penetapan dilakukan. Dari hasil keputusan itu, biaya haji 2026 resmi turun sekitar 2 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini tentu menjadi angin segar bagi calon jamaah, mengingat selama beberapa tahun terakhir, biaya haji terus meningkat akibat inflasi, naiknya harga akomodasi, serta kebijakan baru dari Arab Saudi. Namun, penurunan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar keputusan itu mencerminkan efisiensi kinerja kementerian baru ini? Atau hanya penyesuaian kecil dari beberapa komponen biaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang muncul di tengah masyarakat, sebab banyak yang berharap reformasi besar-besaran akan membawa dampak nyata, bukan hanya perubahan angka di atas kertas. Awalnya, kabar penurunan biaya haji disambut dengan antusias. Tapi, setelah dihitung, banyak calon jamaah merasa penurunan ini belum memberikan dampak nyata. Dari total penurunan 2 juta rupiah, ternyata hanya sekitar 1 juta rupiah yang benar-benar dirasakan langsung oleh jamaah. Sisanya berasal dari pengurangan nilai manfaat, yaitu dana hasil pengelolaan tabungan haji di Badan Pengelola Keuangan Haji yang biasanya digunakan untuk meringankan biaya jamaah. Artinya, penurunan ini bukan murni hasil efisiensi di lapangan, melainkan hasil penyesuaian dari skema subsidi. Tidak heran jika sebagian masyarakat merasa bahwa turun 2 juta hanya terdengar besar di berita, tapi nyaris tak terasa ketika melakukan pelunasan. Bagi banyak jamaah, selisih 1 juta rupiah tidak cukup signifikan untuk meringankan biaya haji yang kini bisa mencapai lebih dari 90 juta rupiah per orang. Kondisi ini membuat banyak orang beranggapan bahwa meskipun sudah ada Kementerian Haji dan Umroh, hasilnya belum jauh berbeda dengan masa ketika haji masih diurus oleh Kementerian Agama. Sebagian bahkan menilai bahwa perubahan struktur belum diiringi perubahan sistem biaya yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Wajar jika masyarakat bertanya-tanya, apakah penurunan harga ini hanya simbolik atau benar-benar langkah awal menuju efisiensi yang sesungguhnya? Beberapa kalangan juga menyoroti adanya isu potensi kebocoran dana haji yang pernah disebut mencapai 5 triliun rupiah.
Angka yang fantastis dan tentu mengejutkan publik. Jika benar kebocoran sebesar itu pernah terjadi, maka penurunan harga haji seharusnya bisa jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai penghematan hingga 25 juta rupiah per jamaah bila efisiensi dilakukan secara menyeluruh. Isu soal mafia haji dan kartel penyedia jasa juga kembali mencuat. Masyarakat berharap lembaga baru ini benar-benar menuntaskan akar masalah tersebut, bukan sekedar mengganti nama instansi. Sebab, bila praktik monopoli dan kebocoran dana masih dibiarkan, mustahil harga haji bisa turun secara signifikan. Meski begitu, langkah Kementerian Haji dan Umroh tetap patut diapresiasi. Sebagai lembaga baru, mereka sudah berusaha mempercepat proses, menata sistem, dan membuka ruang transparansi yang lebih besar. Tentu, proses perbaikan tidak bisa terjadi dalam sekejap, perlu waktu dan konsistensi. Masyarakat pun diajak untuk mendukung dan mengawal bersama setiap langkah perbaikan ini. Tahun 2026 akan menjadi haji perdana di bawah kendali langsung kementerian baru, dan semoga menjadi awal yang baik menuju sistem haji yang lebih efisien dan bebas dari praktik curang. Sahabat Muslim, dari semua pembahasan ini, jelas bahwa penurunan harga haji memang ada, tetapi dampaknya masih belum signifikan. Harapan masyarakat untuk melihat penurunan besar masih menggantung, menunggu bukti nyata dari reformasi yang sedang berjalan. Namun, kita tetap harus optimis. Perubahan besar tidak lahir dalam semalam. Yang terpenting, kita terus menjaga semangat agar penyelenggaraan haji semakin bersih, transparan, dan adil bagi semua calon jamaah. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu harga haji masih bisa turun lagi di tahun-tahun mendatang? Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.